Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini ya. Ya, oke. Belum ya? Oke, mungkin teman-teman yang belum di mute minta tolong ya. Oke, sudah. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman dengan seperti biasa RPKPS-nya. Jadi berikut adalah RPKPS dari mata kuliah ini teman-teman, mata kuliah perpajakan. Jadi seperti biasa mata kuliah perpajakan kita punya beberapa course objektif ya, tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini tentu saja untuk level S1 teman-teman pada intinya adalah untuk memberikan pemahaman begitu ya kepada teman-teman baik itu secara teoretis maupun nanti kita juga akan bersama-sama begitu ya untuk mempelajari terkait dengan penghitungan perpajakannya sampai pelaporan perpajakannya dan beberapa diskusi setelah UTS akan berfokus pada kasus-kasus begitu ya khususnya dalam konteks perpajakan internasional dan juga konteks etika di dalam perpajakan. Di sini kira-kira adalah metode penelitiannya teman-teman. Jadi untuk memperoleh nilai A di mata kuliah ini ada beberapa asesmen kriteria dan masing-masing persentasenya. Yang mana di mata kuliah ini teman-teman diharapkan untuk aktif dalam diskusi dan juga partisipasi di dalam kelas. Jadi beberapa diskusi nanti akan dilakukan di dalam kelas begitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya tugas individu maupun kelompok yang dibawa pulang dikerjakan di rumah, tetapi juga beberapa kali kita akan melakukan diskusi di kelas. Yang lainnya adalah kuis yang sama-sama 15% begitu ya. Yang lainnya kemudian kita punya group assignment atau tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini kaitannya dengan presentasi juga. Jadi teman-teman akan diminta untuk menganalisis atau mengevaluasi risalah sengketa pajak. Jadi kita akan belajar dari real life case gitu ya, dari risalah sengketa pajak khususnya untuk beberapa sesi setelah UTS yang kemudian akan teman-teman evaluasi, teman-teman analisis secara berkelompok dan teman-teman akan presentasikan di dalam kelas. Nanti kita akan diskusikan apakah dari kasus risalah sengketa pajak yang teman-teman sajikan itu keputusannya sudah benar atau belum dan apa saja nanti kita akan lihat peraturan yang relevan ya yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian tentu saja di sana ada kriteria terkait dengan ujian baik itu UTS maupun UAS. Dan nanti kita juga termasuk akan menyepakati ya teman-teman ya sambil jalan terkait dengan UTS dan UAS. Umumnya UTS dan UAS ini bentuknya adalah sebagian pilihan ganda dan sebagian isai gitu ya teman-teman ya. Tapi bisa juga kemudian melihat perkembangan di dalam kelas gitu ya. Misalnya kita membutuhkan untuk teman-teman lebih belajar lebih baik lagi dalam perhitungannya, maka nanti ujian akan dilakukan dalam bentuk isai gitu, jadi hitungan ataupun dalam bentuk seperti memberikan konsultasi gitu ya. Jadi misalnya ada studi kasus, ada wajib pajak yang baru saja memiliki NPWP dan seterusnya. Kira-kira bagaimana perhitungan perpajakannya, pelaporannya dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih persentasenya ya teman-teman. Kemudian terkait dengan tadi sedikit ya, terkait dengan risalah sengketa pajak, grup assignment dan juga presentasi, ini kira-kira yang dapat teman-teman masukkan di dalam materi ataupun di dalam laporan dari risalah sengketa pajak, yaitu yang pertama terkait dengan kasus yang dibahas di dalam risalah, kemudian regulasi yang relevan terkait dengan kasus tersebut, kemudian ada argumen, baik itu dari terbanding dan maupun argumen dari pemohon banding. Kemudian teman-teman akan juga mengevaluasi argumen dari pengadilan pajak. Kira-kira apakah pengadilan pajak itu telah menetapkan hal yang sudah benar atau seharusnya teman-teman memiliki rekomendasi gitu ya. Seharusnya untuk kasus ini pengadilan pajak itu tidak mengabulkan. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman boleh sampaikan di dalam laporan. Yang lainnya di sini adalah hasil ya, hasil dari pengadilan pajak serta analisis grupnya yang terkait dengan keseluruhan isu yang teman-teman bahas dan teman-teman pilih tentu saja. Kemudian tugas tadi terkait dengan tugas di dalam kelas maupun PR, nanti ada beberapa jenis ya teman-teman. Kadang-kadang PR-nya adalah bentuknya itu teman-teman diminta untuk menganalisis secara kualitatif begitu ya terkait dengan materi yang kita diskusikan di kelas. Sementara untuk diskusi di dalam kelasnya termasuk kita juga akan mencoba untuk menghitung ya. Jadi nanti setelah misalnya pembahasan terkait dengan PPh 21, teman-teman akan mencoba langsung untuk menghitung kira-kira untuk orang pribadi yang jenis pekerjaannya seperti ini dan seperti itu PPh-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah buku ya. Buku kita akan menggunakan buku dari Badingato Salihah dan Trisni Suryarini. Jadi buku ini sudah menggunakan Undang-Undang HPP terbaru, termasuk juga PMK yang terbaru ya terkait dengan TER untuk PPh 21 khususnya orang pribadi begitu ya. Jadi kita akan menggunakan buku itu sebagai buku utamanya. Yang lainnya adalah buku dari Mardiasmo tahun 2023 karena di dalam buku Mardiasmo ini kita akan menemukan yang sangat penting untuk pertemuan pertama ya terkait dengan teori, kemudian prinsip, kemudian ada konsep terkait dengan perpajakan dan seterusnya. Yang lain-lainnya yang tentu kita akan gunakan juga di dalam diskusi di kelas adalah SDSN, teman-teman. Jadi sebetulnya SDSN ini sama seperti teman-teman mengunduh langsung Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tapi bedanya SDSN ini sudah dibagi-bagi ya. Jadi Undang-Undang HPP itu kan biasanya keseluruhan ya. Jadi ratusan halaman dan sangat berat gitu untuk teman-teman untuk kemudian buka dan pelajari setiap sesinya. Sehingga kemudian SDSN ini sangat membantu teman-teman karena memisahkan masing-masing pembahasan dari KUP, PPh, PPN, dan PPNBM.
Yang lainnya tentu kadang-kadang kita akan mengakses juga berbagai peraturan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak, termasuk di sana ada PMK, kemudian kadang-kadang juga ada surat edaran gitu ya dari Direktur Jenderal Pajak dan seterusnya. Yang lainnya ini di sini ada beberapa hal teman-teman, ada semacam pocket textbook, ringkasan sebetulnya, ringkasan dari Undang-Undang HPP dan PMK yang berlaku di Indonesia saat ini, yang kemudian akan memudahkan teman-teman untuk mereview ya ketika menyiapkan ujian baik itu UTS maupun UAS. Nah, nanti dalam pelaksanaan mata kuliah ini saya akan dibantu tentu saja oleh Prof. Eko yang akan mengisi sekitar di pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7 gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah UTS nanti akan bersama saya, sebelum UTS bersama Prof. Eko. Yang lainnya di sini terkait dengan sistem pembelajaran ya. Sistem pembelajarannya tentu saja kita akan menggunakan platform yang membantu untuk mengakses baik itu materi maupun pengumuman serta pengumpulan tugas. Kita nanti akan menggunakan Google Classroom. Jadi silakan nanti teman-teman setelah ini bisa masukkan ya enrollment key ini di Google Classroom untuk kemudian kita bersama-sama begitu ya menyimak materi, kemudian ada pengumuman, pengumpulan tugas dan seterusnya. Selain itu terkait dengan metode pembelajaran teman-teman karena ini masih di sesi 1, jadi kita perlu menyepakati bahwa penggunaan handphone ya ketika pertemuan luring besok itu terbatas ya teman-teman. Jadi secara umum kita akan menggunakan kembali ke cara yang manual, jadi menggunakan textbook dan juga menggunakan buku tulis serta diskusi bersama teman-teman di dalam kelas. Akan tetapi jika dibutuhkan, nanti misalnya diskusi akan meminta teman-teman untuk mencari real case, maka teman-teman diperbolehkan untuk mengakses gadget, baik itu dalam bentuk handphone maupun laptop. Tapi selain itu, saya kira kita perlu membatasi ya, supaya tetap fokus di dalam kelas menyimak pembahasan terkait dengan materi dan juga diskusi di dalam kelas. Oke, selanjutnya ini penilaian. Saya kira teman-teman juga sudah sangat familiar ya, teman-teman, untuk mendapatkan nilai A, maka berapa nilai total yang harus teman-teman peroleh berdasarkan persentase tadi. Selanjutnya, kita boleh lihat langsung ke weekly learning activity plan. Jadi setiap minggunya kita akan mempelajari terkait dengan apa. Di sini sudah ada reading materialnya teman-teman. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa membaca dulu ya sebelum perkuliahan dimulai. Misalnya untuk minggu depan, teman-teman membahas terkait dengan KUP bersama Prof. Eko, maka teman-teman bisa membaca terlebih dahulu buku kita ya, Solihah Suryarini 2025 di chapter 3 maupun Mardiasmo Taxation ya 2019 di chapter 2. Jadi intinya teman-teman sudah ada bekal begitu ya sebelum materinya disampaikan di dalam kelas, sehingga di dalam kelas nanti kita tinggal review saja. Jadi ada beberapa, misalnya teman-teman masih bingung begitu ya terkait dengan konsep tertentu, terkait dengan alur tertentu, teman-teman bisa konfirmasi di dalam kelas dan teman-teman kemudian bisa melanjutkan diskusi gitu ya antar baik itu antar partisipan, antar mahasiswa maupun dengan fasilitator. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman ya di sesi hari ini karena kita membahas dulu terkait dengan silabus dan juga metode pembelajaran yang kita sepakati selama 1 semester ke depan. Maka sebagian jamnya terpotong ya teman-teman, tapi tidak masalah karena di sesi 1 ini kita akan membahasnya baru pengantar ya, Introduction to Taxation, pengantar terkait dengan perpajakan dan sistem perpajakan di Indonesia. Nanti akan banyak dari Mardiasmo teman-teman terkait dengan konsep, prinsip, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat di slide-nya langsung begitu ya. Dan akan kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, diskusinya nanti terkait dengan ini teman-teman. Yang teman-teman lihat di kolom assignment di sini akan menjadi diskusi kita di dalam kelas. Jadi teman-teman nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Paling tidak ada 4 kelompok begitu ya, supaya tidak terlalu banyak. Nah, nanti 4 kelompok itu akan masing-masing mengidentifikasi poin perbandingan dari beberapa pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negaranya. Salah satunya tentu saja yang akan kita pelajari ya terkait dengan pajak. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya juga kita akan mengenal terkait dengan retribusi, terkait dengan misalnya bea, terkait dengan bea meterai, terkait dengan obsen, dan seterusnya. Nah, nanti kita sebelum masuk ke pembahasan detail, ya di setiap sesi berikutnya, kita akan mengidentifikasi dulu poin perbandingannya. Nanti dilakukan secara berkelompok melalui breakout room ya. Nanti saya akan assign teman-teman menggunakan breakout room untuk berdiskusi. Kita kembali ke main room ya, main room Zoom untuk kemudian mendiskusikan. Itu yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Untuk berikutnya di sesi 2 itu pembahasan terkait dengan KUP gitu ya. Terkait General Provision and Procedures of Indonesian Taxation atau ketentuan umum ya, ketentuan umum di perpajakan KUP. Nanti akan lebih banyak tentu saja kalau pembahasan terkait dengan KUP itu di UHPP-nya ya, khususnya di SDSN-nya terkait dengan KUP. Tetapi juga kita nanti akan sedikit-sedikit lihat dari buku yang menjadi acuan. Nanti di sana ada beberapa misalnya yang membantu teman-teman untuk memahami adalah diagramnya. Nah, itu juga yang teman-teman akan diminta untuk membuat diagramnya. Diskusi di dalam kelas teman-teman akan diminta untuk membuat diagramnya. Kira-kira alurnya gitu ya. Misalnya alur terkait dengan kalau teman-teman nanti belajar terkait dengan KUP di sesi 2, teman-teman mungkin akan familiar dengan yang disebut surat penetapan pajak, kemudian ada yang surat terkait dengan kurang bayar, lebih bayar, kemudian terkait dengan keberatan, banding, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira alurnya seperti apa. Setelah diskusi di dalam kelas terkait dengan KUP, nanti teman-teman diharapkan bisa membuat gambar ya, membuat diagram gitu, urut-urutannya. Sampai nanti peninjauan kembali, nah kira-kira urut-urutannya seperti apa, itu di sesi 2.
Yang selanjutnya mulai dari sesi 3 teman-teman sampai ke sesi 7 ini pembahasan detail terkait dengan pajak ya. Dimulai dengan pajak penghasilan, pengenalan secara umum, kemudian pembahasan secara spesifik PPh 21 dan 25, tapi konteksnya adalah orang pribadi. Baru nanti di sesi 5 pembahasannya terkait dengan PPh badan. Setelah itu ada PPh 22, 23, PPh 24 dan 26. PPh 24 dan 26 ini kaitannya dengan pajak internasional ya teman-teman ya. Salah satu kaitannya dengan kalau WNA datang ke Indonesia kemudian memperoleh penghasilan dari Indonesia, kira-kira perlakuannya seperti apa? Dan kebalikannya, kalau misalnya warga negara Indonesia begitu ya, memperoleh penghasilan dari luar negeri, kira-kira perlakuannya seperti apa? Nah, nanti selain pembahasan terkait dengan undang-undangnya, ketentuannya, teman-teman akan diminta untuk menghitung juga sehingga assignment di dalam kelas, teman-teman akan melakukan perhitungan ya. Kira-kira kalau kasusnya seperti ini, itu PPh 24 misalnya, PPh 26 itu seperti apa perhitungannya, berapa jumlahnya, cara melaporkannya, dan seterusnya. Dan juga nanti akan diakhiri dengan kuis ya teman-teman ya. Jadi nanti tolong dipersiapkan ada beberapa kuis. Nah setelah UTS ini pendekatannya agak berbeda teman-teman karena setelah UTS ini akan lebih banyak pembahasannya terkait dengan lebih bukan perhitungan ya, tapi lebih terkait dengan konseptual sehingga nanti di sana ada kombinasi dengan risalah sengketa pajak. Jadi penugasan dan presentasi terkait dengan risalah sengketa pajak itu baru akan dilakukan setelah UTS, khususnya mulai di pertemuan 10 sampai pertemuan ke-14. Nah, di sini sudah ada uh, detailnya ya terkait dengan risalah sengketa pajak apa yang kemudian teman-teman perlu cari kasusnya dan kemudian dipresentasikan di kelas. Misalnya untuk pertemuan 10, risalah sengketa pajak itu teman-teman diminta untuk mencari kasus terkait dengan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah gitu ya. Nah, nanti bisa dicari di websitenya Pengadilan Pajak, maupun teman-teman boleh juga mencari di database misalnya semacam optex.id ya. Di sana ada sangat banyak risalah sengketa pajak yang teman-teman bisa akses. Nah, sebelum masuk ke risalah sengketa pajak, pertemuan 8 dan 9 kita selesaikan dulu perakuntansiannya, hitung-hitungannya, mulai dari rekonsiliasi fiskalnya. Ya kan kita akan coba teman-teman untuk membuat rekonsiliasi fiskal dan juga jurnalnya. Jadi kira-kira kalau misalnya ada transaksi pajak, misalnya perusahaan itu membeli dari supplier, dari pemasok begitu ya, sejumlah barang. Nah, itu kira-kira mencatat PPN-nya itu seperti apa? Termasuk ketika menyetorkan PPN gitu ya. Menyetorkan PPN itu jurnalnya seperti apa? Perlakuan akuntansinya seperti apa? Nah, itu kita akan selesaikan dulu di 2 pertemuan setelah UTS. Baru lanjut kita akan membahas tadi ya masing-masing terkait dengan risalah sengketa pajak sesuai dengan sesinya masing-masing, sesuai dengan materi di setiap sesinya gitu ya. Yang paling menarik tentu saja teman-teman di sesi agak terakhir, di sesi 13 dan 14 seperti yang disampaikan di awal, kita membahas terkait dengan ethical issues atau isu-isu etika ya kan terkait dengan perpajakan, termasuk di sana ada tax avoidance versus tax evasion. Nah, nanti presentasi di sesi ini teman-teman yang mendapatkan presentasi di sesi ini akan membahas kasus ya. Kira-kira apakah ada kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya yang mana wajib pajak misalnya menganggap itu bukan tax evasion, itu tax avoidance gitu ya. Karena saya masih masuk dalam koridor peraturan. Saya tuh masih mengikuti peraturan. Tapi dari sudut pandang DJP-nya, oh itu enggak, itu bukan tax avoidance, itu tax evasion. Nanti kita akan lihat gitu ya, apakah sudah pernah ada sengketa pajak terkait dengan semacam itu, penafsiran ya, terkait dengan gray area, tax avoidance dan tax evasion, dan bagaimana kemudian pengadilan pajak itu memutuskan sengketa terkait dengan hal tersebut. Yang lainnya terkait dengan international taxation itu yang paling kondang itu pembahasannya terkait dengan transfer pricing tentu saja ya, dan sangat banyak sengketa pajak transfer pricing. Saya kira bahkan kalau sengketa pajak transfer pricing itu kadangkala tidak hanya kemudian terkait dengan DJP saja, tapi bahkan terkait dengan kejaksaan gitu ya, karena dianggap kemudian merugikan negara ya dari praktik transfer pricing ini. Nah, nanti kita akan lihat ya sengketa pajak transfer pricing itu yang sudah terjadi seperti apa dan kemudian bagaimana pengadilan pajak memutuskan. Oke, saya kira begitu terkait dengan RPKPS. Sebelum kita lanjutkan ke sedikit materi ya, sedikit materi terkait dengan pengantar dan lanjutnya adalah assignment untuk tugas in class discussion pada hari ini. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi dulu teman-teman? Ataukah sudah aman? Bagaimana teman-teman? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau UTSU tadi kan di kelas hanya boleh bawa buku gitu ya, Bu ya. Kalau UTSU AS-nya nanti ujiannya di LMS atau di paper juga, Bu? Atau dipakai kertas, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih. Oh iya, betul ya. Iya, terkait dengan ujian masih menggunakan paper and pen ya teman-teman ya. Karena paper and pen itu yang paling objektif untuk kemudian melihat proses yang teman-teman lakukan gitu. Jadi kalau di paper and pen itu kelihatan tuh teman-teman step by step-nya menghitung itu seperti apa gitu kan. Kadang-kadang ada pertanyaan gitu ya terkait dengan menghitung PPh 21, teman-teman baru sampai mengidentifikasi misalnya PTKP-nya berapa gitu ya. Kemudian penghasilan tahunannya berapa, tapi misalnya lupa gitu ya cara menghitung menggunakan tarif progresif. Nah, itu kalau misalnya di paper and pen di kertas gitu ya, teman-teman akan kelihatan progresnya sampai mana dan kemudian di sana bisa dinilai juga prosesnya. Jadi tidak langsung salah gitu ya, tapi bisa dinilai juga di prosesnya.
sekaligus juga supaya memudahkan ini ya, apa namanya, yang jaga gitu ya, yang jaga ujian untuk melihat teman-teman apakah kemudian jujur atau tidak jujur. Saya kira kalau semuanya di kelas ini jujur ya dalam melaksanakan ujiannya. Tapi itu ya teman-teman ya, kita masih menggunakan paper and pen untuk kemudian melihat progres teman-teman dalam menghitung gitu ya, menghitung melakukan apa namanya proses, kemudian nanti pertanyaan terkait dengan sesi 9 ya, tax accounting, bagaimana penjualan lain dan seterusnya, itu bisa dilihat. Begitu teman-teman. Oke, kita boleh lanjut ya teman-teman. Oh silakan, silakan, silakan. Ya masih ada pertanyaan, silakan Mas bilang. Oke, Ibu, terima kasih. Semoga terdengar ya dengan jelas. Iya, iya, Tadi kan berkaitan dengan, kalau tidak salah, saya mendengar ada ini Bu, kuis Bu, ya. kuis di akhir sesi. Nah, itu kuisnya seperti apa aja Bu? Oh iya, iya, Apakah iya. maksudnya ABC atau apa uraian singkat itu Bu? Terima kasih karena terkadang ini Bu deg-degan Bu. Oke, oke. Iya, iya betul. Terima kasih Mas bilang. Ya betul ya. Kuisnya lumayan singkat ya. Pertanyaan singkat ya dari masing-masing sesi ya. Tentu kan kita sudah diskusi di setiap sesi terkait dengan materi, kemudian teman-teman juga sudah mempersiapkan nanti di akhir ya singkat-singkat aja. Misalnya ya, misalnya kalau ada wajib pajak gitu ya, dia belum menikah tapi punya anak angkat satu. Kira-kira PTKP-nya itu klasifikasinya yang mana? Apakah TK1 atau K1 atau TK0 atau seperti apa? Nah, kurang lebih begitu. Jadi singkat-singkat aja untuk kemudian memastikan bahwa teman-teman menyimak diskusi di dalam kelas. Atau yang lainnya misalnya begini, kira-kira apakah peraturan perpajakan di Indonesia mengakomodasi seorang laki-laki memiliki istri dua? Kira-kira gimana tuh kalau istri dua PTKP-nya? Nah itu harusnya gitu ya teman-teman. Kemudian di akhir kalau sudah menyimak diskusi di kelas bisa ya. Apakah boleh PTKP-nya jadi TK3 gitu kan, TK3, K3 gitu kan, atau K2 gitu, apakah boleh gitu ya, istri keduanya mendapatkan PTKP juga. Itu pembahasan yang menarik ya, tapi di sesi 3 ya teman-teman. Oke, kita sedikit ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman, karena kita sudah berjalan juga cukup lama ini ternyata tidak terasa lumayan juga ya 20 menit. Oke, ini sedikit teman-teman terkait dengan diskusi kita hari ini pengantar. Nanti di pertemuan kedua kita lanjutkan lagi khususnya kemudian kita akan sambungkan juga dengan KUP. Jadi ini adalah materi ruang lingkup ya pertemuan 1 dan 2 sesuai dengan yang ada di silabus tadi. Kemudian ini adalah capaian pembelajarannya ya teman-teman ya. Untuk S1 targetnya tentu mampu menjelaskan, mengidentifikasi, menjelaskan gitu ya, menyampaikan hasil. Nanti untuk sesi-sesi hitung-hitungan berarti mampu melakukan perhitungan gitu ya. Nah ini sedikit terkait dengan sejarahnya. Jadi kalau teman-teman sudah baca bukunya tentu sudah familiar dengan sejarah perpajakan di Indonesia. Ternyata pajak itu mulai dari masa kerajaan, ya kan? Masa kerajaan itu sudah ada, tapi namanya bukan pajak, namanya upeti. Dan umumnya itu diberikan untuk tanah, hasil hutan dan juga pertunjukan seni gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian berlanjut di masa Hindia Timur, ya kan? Jadi sebelum fase Hindia Belanda, masa Hindia Timur ini zaman-zaman VOC gitu ya. Tapi belum pemerintah Hindia Belanda masuk. Nah itu juga ada pajak, tapi pajaknya khusus untuk membangun dan mengurus kota. Kemudian berikutnya di fase Hindia Belanda itu sama ya, pajak tanah masih tetap ada dan juga pajak barang dari luar. Jadi saya kira pajak tanah itu adalah pajak yang paling lama ya, jadi pajak yang paling lama yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, hal yang sama teman-teman bisa lihat di sini di fase pendudukan Jepang, kemudian revolusi kemerdekaan yang mempertahankan pajak tanah tapi diganti namanya menjadi pajak bumi di masa pemerintahan Soekarno dan kemudian masa pemerintahan Soeharto yang saya kira reformasi perpajakan itu menjadi yang paling dalam tanda kutip signifikan gitu ya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya khususnya masa-masa awal kemerdekaan. Jadi di masa pemerintahan Soeharto inilah kemudian teman-teman akan melihat di sana di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 ada pengaturan terkait dengan KUP yang sampai saat ini masih kita gunakan gitu ya. Kemudian ada PPH, PPN, PPNBM, PBB bahkan hingga biometrik dan juga dikenalkan self assessment system ya khususnya untuk PPH. Nah, di masa reformasi nanti kemudian ada pembaruan lagi di tata kelola perpajakan, termasuk di dalamnya adalah munculnya pengadilan pajak. Jadi mengakomodasi sengketa-sengketa yang tadi kita bahas, teman-teman. Nah, itu diakomodasi melalui kemudian pengadilan pajak. Di masa reformasi muncul pengadilan pajak, kemudian ketentuan terkait dengan penyelenggaraan pembukuan. Jadi ada wajib pajak yang wajib gitu ya menyelenggarakan pembukuan, tidak hanya pencatatan. Nanti kita akan lihat ya teman-teman, siapa wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan. Kemudian ada juga di sana Sunset Policy tahun 2008, termasuk ada mulai memperkenalkan NPWP. Jadi NPWP seperti NIK. Jadi sebelum NPWP itu diselaraskan atau disamakan dengan NIK, NPWP ini konsepnya sama seperti NIK gitu ya teman-teman ya. Jadi menjadi identitas wajib pajak dalam kaitannya dengan kewajiban dan hak pembayaran pajak. Yang lainnya adalah amnesti pajak. Mungkin teman-teman sempat ingat juga ya, beberapa kali kita melakukan amnesti pajak dengan harapan uang-uang ya, uang-uang dari warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu bisa kembali ke Indonesia. Akan tetapi yang kita lihat amnesti pajak beberapa waktu lalu itu justru
paling banyak itu melalui pengungkapan dalam negeri. Jadi saya kira amnesti pajak itu sudah berjalan sesuai dengan target, tapi untuk target yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu memang belum. Kemudian perkembangan selanjutnya 2020 sampai sekarang teman-teman juga sudah familiar terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, familiar dengan angkanya 7 tahun 2021 UHPP. Nah, UHPP ini sesuai dengan namanya ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Maka isinya adalah semuanya seperti yang di 8 1976. Semuanya di sana ada KUP, PPH, PPN, PPNBM, kemudian ada pembahasan terkait dengan cukai dan seterusnya. Termasuk sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu bentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa kali kan ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini sempat mengalami pencabutan, kemudian penetapan kembali dan seterusnya sebelum pada akhirnya direvisi gitu ya, dan kemudian menjadi Undang-Undang HPP yang mencakup tadi KUP, PPH, PPN, PPNBM, cukai dan seterusnya. Kemudian selanjutnya teman-teman ini hanya sekilas saja mengapa kemudian mata kuliah ini menjadi penting karena di Indonesia penerimaan perpajakan itu masih menjadi dominan ya. Jadi pendapatan negara itu dominannya masih dari perpajakan meskipun kita punya sumber lain termasuk di dalamnya adalah penerimaan bukan pajak dari sumber daya alam. Tetapi masih karena masih menjadi dominansi begitu dalam pendapatan negara, maka saya kira perpajakan ini menjadi penting untuk teman-teman ketahui, baik itu secara konseptualnya, teoritisnya mengapa kita perlu pajak dan seterusnya, perhitungannya, pencatatan, pelaporan, sampai ke tata kelolanya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, ini hanya sekilas saja menunjukkan bahwa sebetulnya Indonesia ini potensi terkait dengan pajaknya masih sangat besar gitu ya. Tunjukkan dengan tekstur GDP ratio-nya masih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya di Asia dan Pasifik gitu. Jadi nanti kita akan lihat ya teman-teman kira-kira bagaimana sih strateginya untuk kemudian menaikkan tekstur GDP ratio. Oke, ini adalah beberapa definisi teman-teman. Jadi ini definisi secara umum terkait dengan pajak. Dari definisi ini, maka teman-teman kemudian bisa mengidentifikasi 5 kata kunci terkait dengan pajak. Nah, diskusinya adalah, di sini kan nanti kelihatan ya, pajak itu berarti kontribusi wajib. Dapat dipaksakan, tanpa timbal atau kontraprestasi langsung. Dipungut oleh negara. Pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian, bedanya antara pajak yang punya 5 ya kan 5 kata kunci ini 5 karakteristik ini dengan pungutan-pungutan yang lainnya pungutan-pungutan yang lainnya ini bedanya apa kira-kira teman-teman. Ini kalau ini kan hanya ini ya definisi aja ya tapi mungkin teman-teman bisa menunjukkan ya bedanya apa tuh antara pajak yang tadi ada 5 karakteristik ya di slide sebelumnya dengan pungutan-pungutan yang lainnya kita punya banyak pungutan. Nah, kira-kira ada yang mau jawab nggak ya kita mungkin panggil dulu ya. Oh ya silakan Mbak Ayu kira-kira apa bedanya Mbak Ayu pajak dengan Coba. retribusi coba. Ya, coba ya Bu ya. Kalau pajak itu tadi kalau lihat dari definisi Sumitro, Undang-Undang KUP tadi, Undang-Undang HPP termasuk sepertinya kalau pajak itu dapat dipaksakan. Namun dia tidak mendapat imbalan secara langsung. Tapi kalau retribusi dia itu langsung dapat imbalan. Kalau pajak tadi tidak langsung dapat imbalan. Kira-kira begitu Bu? Oke, terima kasih. Kira-kira nih ya, pertanyaan lanjutannya, imbalan yang dimaksud itu seperti apa sih? Apakah imbalan itu dalam bentuk voucher gitu kan? Atau imbalan itu maksudnya kalau kita jual beli kan mudah ya teman-teman, kita berikan uang, kita dapat barangnya gitu ya. Atau kalau kita pakai jasa gitu ya, misalnya jasa ojek online gitu ya, kita kan bayar ke drivernya, kemudian mereka ngantarkan kita ke tujuan. Nah, kira-kira pajak retribusi tadi ada kata kunci imbalan, imbalannya langsung dan tidak langsung, kira-kira bentuknya seperti apa ya imbalan dalam konteks ini? Apakah seperti barang tadi, jasa tadi, atau seperti apa kira-kira? Oh, misalnya tadi kalau retribusi pasar, kita berhak menggunakan lahan di pasar atau retribusi parkir, kita dapat langsung jasa parkirnya. Sementara kalau pajak itu tidak kelihatan sekarang kita bayar apa sekarang juga kita dapat misalnya untuk membangun jalan, untuk membangun jembatan, untuk membangun apalagi Bu, sekolah kali ya Bu ya. Oh, oke, oke, oke. Oh, jadi imbalan dimaksud seperti itu ya? Oke, kita coba lihat lagi ya. Mungkin teman-teman yang lainnya. Terima kasih ya Mbak Ayu ya. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang mau memberikan pendapat bedanya. Sekarang pajak dan opsen lah, opsen. Ini kan kata-katanya pungutan tambahan pajak, bedanya apa? Kenapa nggak dikasih nama pajak aja gitu kan? Kenapa kok kita kasih namanya opsen gitu ya? Ada siapa? Silakan. Kita panggil ya, kita panggil ya. Siapa siapa ya yang kita panggil? Wah ini nih. Syafira ada di sini ya, Syafira ya. Syafira ya. Halo Ibu, Iya, halo Syafira ya kan. halo Ibu. Ya, ya, Syafira, menurut Syafira kira-kira bedanya pajak sama opsen itu apa sih Syafira? Kenapa namanya opsen ya? Kenapa nggak langsung aja namanya pajak gitu kan? Kan sama-sama pungutan pajak tuh katanya, pungutan tambahan pajak gitu kan. Kenapa harus dibedakan gitu ya antara opsen sama pajak? Mungkin kalau untuk pajak itu pungutannya tuh kayak kayak wajib gitu ya Bu, wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang. Sedangkan yang option itu kayak pungutan tambahan gitu Bu, yang dikenakan kayak atas pajak tertentu. Hmm, ya, 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 ya.
Kalau menurut Syafira, opsen itu saat ini di Indonesia diterapkannya hanya untuk pajak pusat atau pajak daerah aja sih, Syafira, atau dua-duanya? Hmm. Kayaknya di pajak daerah deh. Oh, pajak daerah ya, nggak Hmm. di pajak pusat ya? Kayak Oh, eh, kayak provinsi gitu Bu, kayak motor sama BPNKB gitu Bu. oh gitu. Ya. Oke, terima kasih ya Syafira ya untuk jawabannya ya. Iya Bu. Oke, karena kita masih punya banyak pungutan yang lain ya, yang saya kira kalau ditanyain satu-satu nggak cukup waktunya. Maka teman-teman akan saya minta untuk melengkapi ini aja. Ya. Akan saya minta untuk melengkapi ini. Nah, ini ya, nanti ya teman-teman, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian, teman-teman akan mengisi poin perbandingannya. Tadi ya pertanyaan terakhir saya ke Syafira, opsi ini kalau di Indonesia adanya di pajak pusat, daerah, atau keduanya sih? Nah, tadi menurut Syafira jawabannya pajak daerah. Apakah betul? Nah, nanti teman-teman bisa kemudian mengisi tabel ini untuk kemudian kita diskusikan lebih lanjut ya teman-teman. Apakah betul tadi jawaban dari Syafira dan jawaban dari Mbak Ayu ya terkait dengan pajak, opsi dan retribusi? Itu apakah seperti itu penjelasannya, ya kan? Nanti kita sambil lihat yang lain-lainnya, baik itu dari definisinya, dasar hukumnya, nanti kelihatan ya kalau dasar hukumnya, apakah itu levelnya pusat atau levelnya daerah, sifat paksaannya, apakah yang bisa dipaksa itu cuma pajak aja, atau yang lainnya juga bisa dipaksa. Kemudian imbalannya ya, kontraprestasi atau imbalannya, apakah imbalannya tadi langsung tidak langsung maksudnya apa gitu kan? Pihak pemungutnya, nanti kita akan lihat juga pihak pemungutnya untuk tahu level pajaknya. Nanti kita akan lanjutkan slide diskusinya setelah kita punya tabel perbandingan ini. Sifat pemungutannya. Nah, sifat pemungutannya ini tadi apa namanya? Apakah pemungutannya itu ketika misalnya teman-teman ingin mengakses sesuatu tadi contohnya eh, jasa parkir ya, ingin mengakses tempat parkir gitu ya. Apakah kira-kira dipungutnya berarti saat mengakses tempat parkirnya atau di akhir bulan atau di awal bulan atau seperti apa? Kemudian jenis dan atau contohnya, nanti kita akan lihat contohnya, misalnya opsi tadi, apakah betul contohnya PKB dan BPNKB, kemudian tarifnya. Nah, tarifnya ini menarik teman-teman, karena ada beberapa yang tarifnya flat, ada beberapa yang tarifnya proporsional, ada yang beberapa tarifnya itu progresif, ya kan? Dan jenis-jenis tarif yang lainnya. Nah, nanti dari tabel perbandingan ini, saya kira kita bisa justru diskusi lebih lanjut ya, dari materi yang ada di slide. Oke, selanjutnya kita meng-assign kelompoknya dulu ya teman-teman. Untuk mudahnya aja, jadi yang pertama ini dikerjakan oleh kelompok satu. Nanti kita akan randomly assign ya melalui Google Classroom. Jadi teman-teman silahkan sekarang boleh mulai join di Google Classroom-nya. Kemudian yang kolom ketiga dan keempat nanti teman-teman silahkan kelompok dua untuk mengisi. Kemudian kolom 5 dan 6 kelompok 3 dan kolom 7 8 dengan kelompok 4. Nanti diskusinya saya akan bantu di breakout room ya, seperti di awal penjelasan tadi. Apakah sudah jelas teman-teman terkait dengan hal ini, terkait dengan penugasan ini? Untuk selanjutnya kita akan diskusikan ya, tentu saja ya. Ngecek tadi jawabannya Syafira itu betul atau tidak. Oke, begitu teman-teman. Apakah sudah cukup jelas penugasannya diskusi hari ini? Sudah jelas, Ibu. Oke, kalau sudah jelas, kita cukupkan dulu ya teman-teman ya. Nanti tolong ditunggu untuk assignment ke breakout room. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.